Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuneka Putra akan mempresentasikan atau memperhatikan pengajaran. Di sini akan menjadi guru dan sekaligus akan menjadi muridnya. Dikarenakan PPKM sulit sekali untuk mencari anak-anak ajar. Baiklah, di sini saya akan berperan menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam Ustadz. Saya duduk. Kemudian mengucapkan yuk ketua kelas coba siapkan dulu semuanya ista'id. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Allahu akbar. Alhamdulillah bi khairin. Baiklah, sebelum Ustaz akan mulai pembelajaran, Ustaz mau tanya, siapa di sini udah sarapan? Saya, Pak. Ustaz, saya sudah sarapan. Mantap. Saya belum, Ustaz. Kenapa belum? Tadi saya lambat bangun. Nah, itulah kan, makanya besok cepat bangunnya sekarang sholat subuh ya, nak ya. Baik, Ustaz. Berlanjut. Baiklah, untuk murid-murid Ustaz semua yang semoga Allah rahmati. Hari ini apa mata pelajaran kita, nak? Apa Ustaz? Tematik kelas 6, subtema 2, Ustaz. Oh, subtema 2. Pembelajaran berapa tuh? Pembelajaran 4. Baiklah, buka halaman 73. Sudah, Pak? Coba Gusti kamu baca. Globalisasi bla 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 bla. Baiklah. Sekarang coba perhatikan buku tuh. Lihat ke depan, semuanya matanya ke depan. Globalisasi. Global. Tahu global itu apa, nak? Globalisasi. Apa tuh, Pak? Kurang tahu saya, Pak. Globalisasi itu diambil dari kata globe, yaitu dunia. Sasi itu merupakan kemajuan. Jadi kemajuan dunia artinya, nak. Yang dimana globalisasi inilah sekarang nih yang kalian rasakan. Yang mana era dimana-mana segala itu dipermudah, segala hal itu dicanggihkan. Tidak seperti dahulu. Dahulu itu tidak secanggih sekarang. Itu salah satu yang dampak era globalisasi yang kita lihat sekarang itu, misalnya internet, kecepatan tinggi. Kemudian kita bisa melihat bagaimana sekarang nih lebih canggih lagi, seperti sudah ada drone, sudah ada kamera canggih, dan teknologi canggih ini sudah ada. Sehingga di mana di zaman dahulu tuh belum ada yang namanya seperti ini, hal-hal yang seperti ini. Tapi di zaman kita ini, yang dimana kita hidup di era digital, segala hal itu dari internet, dari koneksi. Makanya kalau kita lihat ada namanya work from home. Apa artinya? Nggak tahu, Pak. Kerja dari rumah. Nah, ini berdasarkan dari era digital globalisasi ini. Maka dari itu kita lihat semua ananda Ustadz yang semoga Allah rahmati dan Allah ridhoi. Maka kita lihat bagaimana perkembangan teknologi ini semakin canggih. Kemudian akan tapi pertanyaannya, apakah dampak dari era globalisasi ini? Coba Gusti, apa dampak yang kamu ketahui? Apa, Pak? Kalau saya jadi sering main game. Itulah kan contoh yang paling mudah. Ketika kalian di kelas 6 ini lebih mudah untuk bermain game. Main game online, gak belajar hingga akhirnya inilah dampak negatifnya. Tapi dampak positifnya apa? Misalnya nih, Ustadz punya keluarga di Jepang sana. Ustadz akan video call, jadi kan lebih mudah. Ini merupakan dampak positifnya. Akan tetapi ada juga salah satu hal yang harus kita rancu, artinya kita saring. Era globalisasi ini bisa mempunyai pisau yang bermata dua. Satu bisa menusuk, satu bisa untuk menolong kita untuk memotong apapun. Jadi kitalah yang akan mengatur era globalisasi ini. Kalau kita jahat, misalnya kita berbuat buruk seperti kita ingin menyalahgunakan era globalisasi ini, maka dia akan menjadi hal dampak negatif. Akan tetapi kalau kita ingin berbuat baik, maka dia akan menjadi hal positif gitu. Sekarang coba dilihat bukunya. Selanjutnya itu apa? Itu globalisasi ini sudah merajalela di mana-mana. Makanya kalau kita lihat di dunia ini sekarang sudah canggih, nak. Apapun sudah ada, tinggal akses. Beda dengan bapak dulu. Bapak pas kecil, nak. Pas bapak ada dapat tugas apa itu reboisasi,
Maka bapak tanya ke kakek Ustadz dulu, kakek bapak dulu. Pak, opa, apa arti reboisasi? Artinya bla bla bla. Baru bapak tahu. Kok sekarang, tinggal ketik, satu ketik, dua ketik sudah dapat. Inilah canggih teknologi tadi. Tetapi dengan canggihnya teknologi ini banyak hal yang kita dapat informasi, sehingga dengan banyaknya informasi yang masuk ke kita tidak dapat menyaringnya. Contohnya hal misalnya berita-berita hoak, kemudian salah satunya itu budaya Korea Selatan, itu K-pop masuk ke Indonesia, sampai akhirnya apa? Kita meniru budaya-budaya mereka, baju yang kurang bahan, di sini baju di sini koyak, celananya udah rapi-rapi tapi dikoyakin. Inilah salah satu tren yang mana ini tidak cocok di Indonesia, baik budaya maupun agama seperti itu, sehingga kita semua menyaring lagi seperti itu Anda semuanya ya, sehingga ini tugas bersama. Jadi apa Ustadz caranya Ustadz jika kita ingin kuat untuk menghadapi era globalisasi ini? Salah satunya adalah pertama, tanamkan ibadah. Itu dia, ibadah dalam diri, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap guru, akhlak ketika bergaul terhadap teman sesama, seperti itu. 4 ini sudah cukup untuk Anda, untuk kalian dan Anda semua untuk menanggulangi dampak era globalisasi. Coba lihat ada selanjutnya, itu ada pembahasan tentang kubus. Nah, ini dia. Jadi di kubus itu berbentuk apa dia? Rubi. Maaf Ustaz. Rubi itu berbentuk apa? Kubus Ustaz. Nah, dia ada berapa persegi itu? Ada 4 Ustaz. Ada 4 ya. Nah, jadi coba lihat itu berapa sisinya itu. Nah, jadi tugas kalian nanti itu harus kalian mencari berapa volume ketika kalian ingin mengisi Rubik tersebut dengan air, berapa volume airnya. Itu tugasnya. Berlanjut lagi, masih ingatkah kita dengan cerita Mang Samad kemarin yang di pembelajaran sebelumnya itu mengenai ketika dia menjual sendal jepit. Nah, dari di sini apa yang dapat kita pelajari? Apa dampak positif yang kita ingin pelajari dari bagaimana ketika Bang Saman itu ingin berusaha kerja keras, ulet, habis itu optimis ketika dia ingin berjualan. Jadi tugasnya adalah diisi nanti di rumah, yaitu bagaimana apa yang kita dapat tiru dari perilaku Pak Samad. Mungkin sekian dari Bapak. Bapak mohon maaf apabila kesalahan. Kemudian sebelum tutup, Bapak terus siapkan untuk kelas istai. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak sudah siap? Baiklah. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.